This is Twice's favorite skincare, Scarlett! Mau dapat? Barang no rupiah? Study Tokopedia. Wakamu. Pengguna baru. Download Tokopedia Sekarang. I love new coffee. Cobain kuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Badar dan teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang berjayanya produk Korean Wave dan yang melunturkan budaya asli. Baik, kita akan masuk ke latar belakangnya. Next slide. Penyebaran budaya pop dari Korea atau biasa disebut Korean Wave mulai menyebar di Indonesia pada tahun 2002, tepatnya setelah Piala Dunia Korea Selatan dan Jepang. Penyebaran budaya ini dimulai melalui tayangan televisi yang dimana hampir setiap hari adanya tayangan televisi yang berhubungan dengan budaya populer Korea Selatan, yaitu seperti drama serta konser acara musik juga di sana ditampilkan. Dan juga tidak ketinggalan dengan internet pada saat ini yang menjadi media intensif dalam penyebarannya. Perkembangan budaya Korea Selatan yang terdapat dalam dunia hiburan sedang berkembang pesat dan populer di negara, khususnya di Indonesia, karena ini sebagai salah satu penyebab terjadinya Korean Wave di Indonesia. Bukan hanya sekedar sebagai penikmat K-pop atau K-drama, namun masyarakat Indonesia sangat tertarik akan kultur dan produk-produk asal Korea Selatan. Jadi bukan hanya media ya, cuma barang-barang yang diproduksi juga seperti itu. Saat ini tengah banyak produk di Indonesia yang bermunculan dengan embel-embel Korea Selatan agar semakin menarik minat pembeli di pasar. Karena itu masuk dari strategi, mulai dari brand ambassador yang dipilih dari orang-orang Korea, ya seperti itu. Contoh saja misalnya Scarlett Whitening yang seperti kita lihat di iklan-iklan di YouTube ataupun di media lainnya, MS Glow, ataupun seperti makanan sehari-hari seperti mie instan dari Lemonilo, mie sedap, ataupun toko e-commerce atau toko online, menggunakan artis Korea sebagai salah satu strategic branding mereka. Dari sini kita bisa lihat bahwa semakin banyak produk Indonesia yang terkena paparan efek Korean Wave itu sendiri. Next slide dibahas oleh Aida. Baik, selanjutnya kita akan membahas aktor-aktor siapa saja yang berperan penting dalam kasus ini. Kita membagi aktor ini dalam dua bagian, yaitu aktor protagonis dan aktor antagonis. Yang menjadi aktor protagonis dari kasus ini adalah masyarakat Indonesia itu sendiri, terkhususnya para anak-anak muda yang masih labil dan masih belum banyak tahu tentang budaya-budaya di Indonesia. Sebagian masyarakat di era modern ini, tentu kita tidak ingin ketinggalan zaman akan gencarnya teknologi-teknologi yang kian maju. Begitu pula dengan Korean Wave ini juga menjadi salah satu dampak dari kemajuan teknologi. Dan masyarakat Indonesia dalam kasus ini menjadi aktor yang terkena dampak dari Korean Wave itu sendiri, juga terus mengikuti perkembangan dari Korean Wave ini. Aktor protagonis yang kedua adalah para entrepreneur dari Indonesia yang juga gencar untuk memasarkan produk mereka dengan menggunakan embel-embel Korea Selatan agar menarik perhatian para anak muda yang tergila-gila akan K-pop dan K-drama. Hal ini disebabkan juga karena pengusaha-pengusaha asal Indonesia tidak mau kalah dengan brand-brand dari Korea Selatan. Selanjutnya ada aktor antagonis, yaitu Presiden Korea Selatan yang membantu mendukung berkibarnya Korean Wave di setiap negara, salah satunya di Indonesia. Hal ini dikatakan sebagai pengambilan langkah yang tepat oleh pemerintah Korea Selatan dengan mendukung Korean Wave ini agar negaranya semakin dikenal dunia dan budaya, serta produk-produknya juga menjadi terkenal, sehingga menjadi keuntungan bagi Korea Selatan. Aktor antagonis yang kedua adalah entrepreneur Korea Selatan yang juga gencar untuk mengimpor produk-produk mereka ke Indonesia. Dilihat dari Korean Wave yang telah mendunia dan juga di Indonesia sebagai penikmat keempat terbesar Korean Wave. Para entrepreneur Korea Selatan ini juga semakin gencar dalam mengimpor barang-barang mereka. Kemudian selanjutnya tantangan Indonesia dalam menghadapi boomingnya Korean Wave. Yang pertama, kemunculan Korean Wave di Indonesia membuat warga Indonesia, terkhususnya para anak-anak muda, lebih ingin mengenal produk budaya Korea Selatan daripada produk budayanya sendiri. Yang kedua yaitu minat para muda-mudi ini pun cenderung lebih menyukai style Korea, makanan Korea, budaya Korea seperti bahasa, pakaiannya, dan lain-lainnya.
Kemudian yang terakhir yaitu dengan maraknya Korean Wave ini membuat semakin banyak produk-produk dari Korea Selatan yang masuk ke Indonesia karena keinginan pasar yang penasaran dengan produk-produk Korea. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Andini. Baik, next slide. Selanjutnya kita membahas tentang strategi Indonesia dalam menghadapi produk Korean Wave. Yang pertama ada strategi dari entrepreneur lokal Indonesia. Pengusaha Indonesia selalu berusaha untuk menghadirkan produk-produk lokal di tengah masyarakat. Pengusaha lokal Indonesia juga tidak lupa untuk selalu membuat produk yang terdapat unsur-unsur kebudayaan Indonesia, supaya masyarakat juga tidak melupakan budaya Indonesia meskipun produk Korean Wave berkembang pesat. Yang kedua ada dari komunitas masyarakat pencinta produk budaya lokal. Para komunitas pencinta budaya lokal tidak jarang untuk selalu membuat kegiatan napak tilas sejarah kebudayaan Indonesia, sehingga masyarakat tidak melupakan produk kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia sendiri. Next slide. Di sini terdapat data hasil survei penggunaan skincare Korea yang menunjukkan 89% respondennya berasal dari Korea Selatan, dan juga ada sekitar setengah warga Filipina dan Singapura, yaitu 53% dan 49%, serta di urutan ke-7 juga terdapat responden dari Indonesia yang menggunakan produk Korea. Next slide. Menurut Korean Foundation for International Cultural Exchange, sebanyak 53% responden di Indonesia tertarik menggunakan produk dan layanan milik Korea Selatan pada 2019. Misalnya, produk kosmetik, pakaian, elektronik, maupun belajar bahasa dan melakukan perjalanan ke negeri tersebut. Persentase Indonesia merupakan keempat tertinggi dunia setelah Vietnam yang memimpin dengan 63%, kemudian diikuti India dengan 58,4%. Next slide. Nah, selanjutnya bisa kita lihat bahwa sudah 85% responden yang merespon bahwa mereka tertarik dengan Korean culture dan juga entertainment-nya. Menurut hasil survei dari Snapchat.global, urutan 5 teratas dari Korean culture dan entertainment seperti serial TV, musik, makanan dan minuman, film atau idol dan aktor sama dengan uji popularitas yang dilakukan oleh Dataloka pada tahun 2017. Tampaknya serial TV dan streaming sudah semakin populer dari tahun ke tahun di Indonesia. Tren ini meningkat di masa pandemi bahwa rata-rata waktu menonton K-drama meningkat dari 2,7 jam menjadi 4,6 jam per hari. Selanjutnya akan dibahas oleh Raina. Alasan kami memakai teori hegemoni dalam case study ini karena biasanya HI itu berbicara tentang power, hard power, dan kekuatan finansial. Lalu soft power itu menggunakan unsur-unsur budaya. Nah, dalam hal ini, image Korsel itu adalah reputasi yang dihasilkan oleh diplomasi publik. Kaitannya dengan hegemoni, sebetulnya teori hegemoni itu adalah teori kritis yang dicetuskan oleh Antonio Gramsci, seorang filsuf Italia. Lalu ketika soft power digunakan secara baik, maka hal ini akan memunculkan hegemoni. Dan kekuatan hegemoni yang semakin masif itu bisa digunakan untuk melakukan penjajahan budaya. Dan penjajahan budaya itu tidak tampak atau intangible oleh orang-orang yang telah dijajah. Next slide. Lalu kita bisa menarik kesimpulan bahwa produk Korean Wave saat ini itu sudah banyak kita temukan di Indonesia sendiri. Banyak sekali muda-mudi Indonesia yang sangat antusias akan produk tersebut. Lalu di sisi lain, hal ini sangat menguntungkan tentunya bagi entrepreneur Korea Selatan yang dimana mereka itu dapat mengekspor produk mereka ke Indonesia sehingga banyak konsumen Indonesia yang membelinya. Demikian pembahasan dari kami, presentasi dari kami kelompok 5 izin undur diri dan terima kasih.